yang kedua, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, dengan berharap kepada Tuhan yang Maha Esa, kita diberikan kemudahan di dalam proses pembelajaran, diberikan kemudahan di dalam memahami pelajaran-pelajaran di dalam strata S1 di Universitas Teknologi Yogyakarta. Dengan sikap yang baik dan duduk yang baik, berdoa saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup, terima kasih. Saya menyapa, apakah hari ini Mas dan Mbak dalam kondisi sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak. Sehat ya. Ya kalau pagi memang seperti ini, tapi seperti yang Pak Mur sampaikan kemarin, kita harus menggunakan cara pandang yang positif. Kemarin kan sudah saya sampaikan, apapun halnya, jika didekati dengan cara pandang negatif, maka akan menjadi kurang. Oleh karena itu, apapun kita dekati dengan cara pandang positif. Dengan cara seperti itu, maka kita melihat hal-hal apa saja menjadi sesuatu yang baik. Mahasiswa yang baik dan yang saya banggakan, tentu saya terima kasih sudah ikut hadir di dalam Zoom untuk sharing, untuk berdiskusi tentang kewarganegaraan yang kemarin telah kita diskusikan secara bersama-sama pada pertemuan yang ke-1 mengenai urgensi atau pentingnya terkait pembahasan kewarganegaraan di dalam perguruan tinggi. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Determinan itu apa sih? Mas, Mbak, coba saya dibantu apa yang dimaksud determinan itu kok. Di dalam pelajaran itu ada kalimat determinan. Sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa. Nah, determinan itu apa ya? Coba. Apa maksud determinan? Determin, bagian dari unsur untuk menentukan terhadap karakter bangsa. Dari apa? Ya dari identitas tadi itu. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, determinan itu apa? Coba dicek supaya kita ada satu pemahaman. Apa determinan? Izin menjawab, Pak. Iya, terima kasih. Apa, Mas? Kalau di KBBI artinya faktor yang menentukan. Iya, faktor yang menentukan. Tadi Pak Mur menggunakan bahasa faktor yang menekan, determin. Jadi ternyata di dalam tema itu, Mas, ya ini Mas siapa ya tadi? Mas Abdi ya? Terima kasih Mas Abdi.
Sama-sama, Pak. Sehat ya, Mas? Iya, Pak. Sehat. Ya, pagi-pagi banyak yang batuk, maka anak-anak, teman-teman jaga kesehatan ya. Jangan sakit. Minumnya air hangat, jangan minum air dingin. Terus hindari stres. Ya, apapun ini kondisi berat yang kita hadapi ya. Kondisi pandemi dan menyeluruh di seluruh dunia, tidak hanya kita saja. Dari seluruh aspek mengalami tekanan, ekonomi, sosial budaya, pelaksanaan ibadah yang ada pembatasan, tetapi itu hal yang baik, tujuan baik. Nah, kondisi tekanan seperti ini, saudara tidak boleh stres. Stres dalam arti menjadi beban berat. Karena yang kita hadapi bukan sendirian, bersama-sama. Bagaimana Pak Mur caranya tidak stres? Caranya dengan menerima keadaan, kenyataan dengan ikhlas. Tidak usah mengeluh. Kalau uang kiriman belum datang, sudah makan apa yang ada bisa dimakan. Nasi sama tempe tidak apa-apa. Kalau uangnya tersisa sedikit hanya untuk 3-2 hari, kurangi kuantitasnya. Yang sehari 3 kali, 2 kali. Tidak akan mati, iya. Dan nggak akan mengurangi pertumbuhan badan. Nanti kita perbaiki setelah kondisi normal kembali. Jadi yang jauh-jauh dari Jogja atau yang kos di Jogja, efektivitaskan semuanya sebaik mungkin, termasuk keuangan. Jangan meletakkan egosentris, jangan meletakkan gaya, gengsi, itu di atas semuanya. Buang jauh-jauh gengsi, buang jauh-jauh gaya-gaya yang kira-kira tidak berhubungan dengan indeks prestasi atau karakteristik, itu dibuang jauh. Kesederhanaan lebih baik. Sepakat enggak Mas Ari Bowo dan pendapat Pak Mur? Sepakat ya? Sepakat, Pak. Ya. Nah, ini saya sebagai orang tua menasihati, mungkin kalau orang tuanya belum sempat menasihati terkait itu, saya menasihati sebagai dosen pengampu kewarganegaraan. Sederhanakan, jangan terlalu banyak bergerak. Jadi kalau kita banyak bergerak, kita banyak bereaktif, kadang-kadang menjadi sepi sejatinya itu. Karena kita tidak bisa mendengarkan suara alam. Kita nggak bisa mendengarkan dialog-dialog yang ada di dalam alam ini. Sejatinya alam itu ramai. Hanya kita terlalu banyak omong, kita terlalu banyak gerak, kita terlalu banyak apapun. Kadang kita ramai sendiri, tapi tanpa mendengar dialog-dialog yang ada di alam. Merenung itu diperlukan. Ya, ini nasihat di pagi untuk Anda semuanya, untuk saya juga. Bukan nasihat dalam konteks agama, saya tidak ahli agama, tapi dalam nilai-nilai kewarganegaraan hari itu diperlukan. Kesederhanaan, itu nilainya tinggi. Lakukan dengan baik. Nah, kembali ke tadi, determinan adalah faktor-faktor di dalam pembangunan bangsa dan karakter. Nah, apabila Anda pergi ke luar negeri, Anda, saya, ya, apa yang membedakan saudara dengan orang luar? Pasti ada bedanya. Saya waktu itu pergi umroh. Ini untuk gambaran ya. Saat umroh di masjid di Mekah tepatnya Semedina. Orang kita itu sering sekali jalan sambil ngomong apa tuh, duduk ngomong. Nanti kadang di masjid ngomong, bercerita. Di lobi hotel ngomong. Sambil beli jajan ngomong. Orang kita suka ngomong.
Sehingga kalau di Mekah nyari orang Indonesia itu gampang. Di begitu banyak orang jamaah dari seluruh Indonesia, yang paling mudah dicari itu orang Indonesia. Kenapa? Suka bergerombol. Nah, setiap bergerombol itu ngomong. Negatif kah, Pak? Tidak pada tempat tertentu. Tapi menjadi negatif kalau dilakukan saat orang-orang ibadah. Jadi baik di saat-saat untuk membentuk keakraban pada tempat tertentu. Jadi karena kita dari banyak suku ya, dari Anugerah, ada yang dari Madura, ada dari Banten, ada dari Jawa, dari Sulawesi. Jadi kelihatan ragamnya suku kita yang patut kita syukuri itu. Berjalan-jalan pakai sarung, nanti ngomong itu teman-teman dari Madura, yang dari Jawa Timur kan kelihatan. Nah, yang lainnya kadang tidak. Yang lain kalau saya lihat sendiri berdua, tapi tidak ngomong, jalannya cepat, menuju pada satu titik. Nah, ini karakter. Tentu ada kelebihan, ya tentu ada kekurangan. Yang tadi saya sampaikan, kalau kita banyak ngomong, kita nggak bisa dialog. Sejatinya kita ramai dalam diri sendiri, sepi di dalam. Itu yang saya maksudkan. Nah, kemudian apa ciri tadi yang sampaikan adalah penanda yang bisa dikenali bahwa saudara adalah orang Indonesia. Itu paling mudah, saudara. Di Medina, di Jeddah, bahkan saya dulu waktu pendidikan di Malaysia, ya sama. Saya beli di warung makan itu. Pagi-pagi ya jam 7 saya beli makan. Kebiasaan sarapan itu. Karena saya harus minum obat tiap pagi ya, karena saya punya penyakit hipertensi. Kalau enggak minum obat, darah tinggi naik. Tadi saya sudah minum obat belum ya? Lupa. Lupa saya benar tadi. Nah, kalau enggak minum obat, saya pusing. Nah, kemudian kalau enggak makan, badannya gemetar. Ini saya menanda kepada diri saya sendiri, itu identitas saya. Nah, di Malaysia, saya harus minum obat dan bawa obat. Saya beli makan sarapan itu, nasi lemak. Kalau di sini nasi kuning itu ya, cuma sebutannya lain-lain. Ada yang di Jawa Timur nasi gurih, tapi nggak warnanya kuning. Tapi rasanya sebenarnya sama. Hanya warnanya kuning dan warnanya enggak kuning gitu. Rasanya gurih. Kalau di Jawa Timur ada gudangan, di Jogja ada gudangan, di mana-mana ada tumpengan. Nah, di Malaysia ada lemak. Nasi gurih, telur, nasinya itu dibentuk seperti gunung, mengkerucut gitu. Nah, saya khawatir karena bahasa Inggris saya nggak begitu baik. Saya beli nasi, saya bingung mau pakai bahasa apa. Saya pakai coba bahasa Indonesia. Saya salam dulu ya. Terus saya tanya, ini jualan apa? Saya kaget, dijawab dengan reaktif. Latihan sekul, Pak, gitu. Nah, saya kok mendengar suara yang tiap hari saya dengar. Nah, ternyata yang jual itu atau yang bekerja itu saudara kita dari Magelang, dari Jawa. Jadi langsung akrab. Loh, Mbak dari mana? Pulau saking Jawi, Pak. Jawi, Jawa. Loh, sama, saya dari Jogja. Nah, disitulah identitas kita itu mudah dikenalin sebagai orang Indonesia yang ramah. Sudah memikirkan nanti saya kalau beli nasi di sana, bahasanya apa ya saya? Masa pakai bahasa Inggris? Iya, kalau bahasa saya benar, kalau salah malah salah tafsir. Maksud nanti beli nasi malah dikasih yang lainnya. Nah, dari situ kemudian saya bercerita kepada teman-teman yang lain, nggak apa-apa sini, nggak apa-apa Mas Pimpin. Teman-teman yang lain
Nah, kemudian saya bercerita, kita beli nasi lemak di sana, ya. Orangnya orang Magelang saya nanya. Ya, kemudian teman-teman yang dari Solo, dari Jawa, menuju yang saya sarankan. Saya merasa akrab. Kenapa? Karena ada satu identitas yang sama, di mana pedagang, atau tepatnya yang bekerja itu adalah orang yang dari Indonesia. Nah, untuk mengenali dari ciri atau penanda yang dapat membedakan antara saudara yang dapat disebut sebagai identitas. Jadi, kalau Pak Murni sering pakai bahasa Jawa, tapi kadang-kadang tidak tahu bahasa Jawa saya itu benar dalam konteks tata bahasa atau enggak, itu yang Pak Mur kadang kurang tahu. Nah, kemudian kalau identitas umumnya itu berlaku pada entitas. Entitas itu dapat dimaknai secara luas, itu adalah jati diri kelompok. Tentu yang bersifat personal atau pribadi. Saya punya karakter pribadi. Kalau saya tidak suka umpamanya terhadap sesuatu, saya diam. Tetapi wajah saya nggak bisa dibohongin kalau saya tidak suka. Nah, ini namanya identitas. Ada orang yang nggak cocok terhadap sesuatu, ya sampaikan secara terbuka. Ada juga yang marah, ada juga mungkin yang meninggalkan lokasi, atau ada juga yang abai. Nah, ini personal, tapi dari sisi negatif ya. Kalau dari sisi positif harus, yang negatif ditekan supaya yang timbul masalah karakteristik positif. Seperti kalau kita lihat dalam karakter positif. Saya dari Jawa Timur ya, tepatnya Kediri. Dulu saya punya kebiasaan yang saya anggap itu positif. Suka baca. Apa saja itu saya baca. Tapi tidak kontinu. Tidak dalam kontinu, dalam artian sistemik. Dari bab 1 kemudian selesai sama bab yang terakhir, tidak. Tak baca acak. Karena kalau pas nunggu mamanya, saya pegang buku. Apa saja buku. Entah agama, entah filsafat, entah tata negara. Saya baca sekilas, 2 kilas. Atau bab tertentu. Nah, lama-kelamaan, saya lakukan tiap hari dan terus-menerus, itulah yang menjadi budaya. Ternyata, ini dari kajian saya sendiri ya, yang belum tentu juga berlaku atau dipraktekkan secara umum. Ternyata itu yang membentuk karakter saya bisa meraih sampai doktor. Kan saya cari-cari itu, Mas Risto Haji. Apa yang menyebabkan saya kok bisa jadi dokter? Artinya saya meragukan diri saya sendiri. Saya kan orang desa. Dari kampung. Wah, dulunya nggak pernah berpikir akan menjadi dosen, bertemu dengan Mas Muhammad, Mas Abdi, dengan Arifowo, enggak berpikir sama sekali. Apalagi berpikir punya gelar doktor, jauh sekali, enggak. Orang desa dulu pikirnya sederhana, pengen dapat pekerjaan, ya dulu pengen jadi PNS, kemudian udah dapat uang, pengen menyenangkan orang tua. Itu. Nah, ternyata dari kebiasaan saya pegang buku itu, tanpa saya sadari pengetahuan itu lewat buku itu mengendap di dalam pikiran saya, sehingga membentuk karakter. Contoh, ini saya bukan mengatakan saya hebat, mengatakan saya pinter, saya baik, tidak ya. Saya menjadi bisa bicara di hadapan umum, di muka orang banyak, di publik, di mimbar. Kenapa bisa? Nah, ternyata saat saya membaca buku itu sama dengan saya melukis di dalam pikiran saya. Sehingga struktur kata saya terbentuk dari bacaan-bacaan buku itu. Maka kalau kadang-kala ada acara,
di mana panitia atau tamu yang diundang narasumber itu enggak siap atau enggak datang, saya tuh bisa langsung menggantikan posisinya. Kenapa? Karena pengetahuan yang dulu saya baca itu ternyata memberikan aspek cara pandang itu. Nah, ini identitas yang positif, mengenal personality dari nama ya, ini karakter. Jadi kalau Maristi, Mas Haribo kalau pergi usahakan bawa buku, apa aja dibawalah, dipegang aja. Dan nanti kalau umpama kalut kok pas ngelangut itu dibaca. Nggak harus dihafal, dibaca aja. Nah, kebetulan kalau buku-buku diklat itu, buku-buku yang pengetahuan itu kan bahasanya baku. Kecuali yang sastra. Sastra juga bagus ya. Nah, itu identitas. Selain itu juga ada selain identitas yang bersifat karakter itu. Nama. Ristu Aji Ari Bowo Al-Hayan. Dari nama Alexander Iksan Alifa. Putri Nafi Gilang Sabrina. Ini saya juga pagi Sabrina, apa kabar? Masih mute Sabrina? Apa kabar Sabrina? Baik ya. Saya punya anak nomor 2, namanya sama. Kalau anak saya yang nomor 2 namanya Sabrina Nahari Putri. Kalau ini Sabrina Zia Fidela. Pagi sehat ya Sabrina. Terus jaga kesehatan. Nah, nama Sabrina, Airlangga, Praja, Nafi Gilang, itulah salah satu sebagai penanda atau identitas. Selain alamat Jalan Beringin Raya, alamat Gang Kunto, alamat Dalem Mangkubumen, Rio, Batam. Nah, identitas. Selain itu juga ada disebut dengan jenis kelamin, laki-laki, perempuan, dan juga agama. Nah, jadi contoh-contohnya dan sebagainya yang bisa dipakai sebagai penanda. Kemudian dikenal sebagai identitas diri. Sehingga di dalam kartu tanda penduduk itu dipakai sebagai dasar untuk KTA, kartu pengenal mahasiswa. Kalau saya panggil nama Elizabeth, selamat pagi Elizabeth. Pagi Pak. Nah, dia langsung respon. Kenapa? Karena itu identitas yang ada di dalam dirinya. Ya, saat saya panggil Elizabeth, tak mungkin Hizkiyah itu menjawab selamat pagi Pak. Kenapa? Karena Elizabeth bukan Hizkiyah, Hizkiyah bukan Elizabeth. Itu terletak di mana Bapak begitu? Dalam identitasnya. Nah, oleh karena itu yang saya katakan satu KTP, KTP nasional, satu KTP, satu identitas, ya. Nah, kemudian saya panggil, selamat pagi Sarip. Pagi Pak. Bagaimana kondisimu Mas Sarip saat ini? Alhamdulillah sehat Pak. Iya Sarip, bukan Albertus. Akbar demikian, bukan Albertus dan bukan Sarip. Sehingga satu KTP tanda pengenal. Lebih dari satu KTP diberikan apa? Sanksi, karena itu melanggar ya. Nah, kemudian kalau identitas juga dapat berlaku selain pribadi, juga berlaku untuk kelompok. Ini pada ngantuk enggak sih dengerin Pak Mur? Kira-kira? Tidak, Enggak, Pak. Ini ya bahasanya seperti ini Mas Ragil, kewarganegaraan. Jadi cenderung ke kepribadian, mengenal diri sendiri ya.
Itu apa sih ditaruh sebagai MKWU kemarin wajib umum? Karena itu dasar seorang ahli informatika. Ini informatika ya Rizky ya? Itu ya? Ya, Pak. Iya. Seorang ahli di bidang informatika tentu harus punya karakter. Karakternya selain karakter personal, juga karakter yang disebut kelompok. Yang mengedepankan nilai-nilai keluhuran. Orang ahli di bidang teknologi tetapi pribadinya hacker. Pribadinya destruktif. Pribadinya merusak, kemudian menyakitin orang. Nah, tentu nilai-nilai kewarganegaraannya tidak masuk. Kenapa? Perbuatan personality orang per orang itu seakan-akan nanti di luar dapat menggambarkan karakter komunal keseluruhan. Padahal ia hanya perilaku orang per orang. Tidak mencerminkan karakteristik suatu kelompok, apalagi bangsa negara. Sehingga informatika seorang ahli, ia harus mempertunjukkan identitasnya yang baik. Coba kita lihat kalau kita pergi ke Jepang. Orang kalau ketemu lihat, mereka punya budaya untuk menundukkan badan. Nah, demikian kalau kita di Indonesia, kita juga sungkem, nunduk, sugeng enjang, selamat pagi. Kalau Sunda apa ya? Punten atau Sampurasun apa ya kalau Sunda? Mohon maaf saya. Siapa yang dari Jawa Barat? Siapa ini? Kalau di Jawa, sugeng enjang, selamat pagi. Nah, saya pengen tahu yang dari selain yang saya ketahui. Di Sunda siapa? Apa kalau menyambut? Tolong saya dibantu. Agung? Masih mute Agung? Wilujeng, Apa? Pak. Apa kalau di Jawa selamat pagi, kalau di Sunda apa, Agung? Wilujeng. Oh, wilujeng. Wilujeng itu artinya selamat pagi. Selamat, Pak. Oh, selamat. Coba kalau saya ketemu Mas Agung. Apa kabar Mas Agung? Selamat pagi. Nah, kalau saya menggunakan bahasa Sunda apa bunyinya Mas Agung? Masih mute, Mas? Masih. Nah. Wilujeng enjing. Wilujeng enjing. Wilujeng enjing. Nah, itu yang saya maksudkan, identitas. Tetapi kita tetap dalam satu kesatuan, NKRI tadi. Itu keanekaragaman yang dimiliki bangsa. J, jawab WA-nya teman yang WA. Sebentar. Umi. Nah, kemudian nih kalau ini Bung Mas Agung kalau ngajar di rumah itu ya kadang harus komunikasi dengan orang rumah ya Mas Agung ya. Selamat pagi, wilujeng dan lain-lain. Nah, itu sebuah keluarga memiliki identitas yang bisa dibedakan satu dengan yang lain. Nah, saya punya keluarga. Saya dari Kediri, istri saya lahir di Palembang, Sumatera Selatan. Pertemuan dua identitas kelompok atau keluarga yang berbeda. Kalau Mas Agung mungkin dari Jawa Barat, bertemu nanti dengan keluarga yang dari Sulawesi. Demikian yang dari Papua bertemu dengan keluarga Jawa. Nah, ini identitas-identitas satu dengan yang lain.
Nah, sebuah bangsa sebagai bentuk persekutuan, sekutu sesatu, menyatu, yang hidup, dan kemudian negara sebagai organisasi kekuasaan yang juga memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain. Kalau di Jawa, Jogja ada tari namanya tari Bedoyo, ada tari Serimpi, tadi malam itu ada pementasan juga ya, tapi saya nggak datang. Itu tari apa ya, tak lihatnya ya. Ada Ramayana. Sudah ada yang pernah ke Candi Prambanan tidak? Lihat Ramayana, tari. Siapa? Ayo. Udah pernah dulu, Pak. Pernah ya? Iya, bagus itu ya. Kalau di Jawa Timur ada Remong, Ponorogo Reog. Kalau Jawa Barat itu Jaipong. Kalau Sulawesi apa ya? Bantu dong Pak Mur. Biar Pak Mur enggak ngomong sendiri nih. Apa kalau Sulawesi? Apa ya? Kalau enggak tahu, yang dari Sumatera. Apa? Apa Mas Adi? Masih mute loh Mas Adi. Mas Adi Kanata Sitik. Nah, setiap negara ya, tadi saya sampaikan berbeda dengan bangsa lain. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat bisa dipastikan berusaha, berupaya memiliki identitas nasional. Agar apa identitas nasional itu? Supaya dapat dikenal oleh bangsa-bangsa lain dan menjadi pembeda dengan bangsa yang lain. Bukan Pak Mur tak setuju. Bukan saya melarang saudara untuk berlatih, melarang saudara untuk menyenangi. Wah. Nah, minta maaf ya, ada yang anak mau berangkat kerja, nah, satunya mau kegiatan, kebiasaan harus salim. Kalau nggak salim, anaknya nanti nggak ngerubah kebiasaan ya. Dan dimaklumi. Nah, kemudian setiap negara punya identitas supaya bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, bukan tadi saya melarang saudara untuk senang dengan K-pop, K-pop. Boleh, boleh saja. Saya tak melarang. Tetapi kalau bisa saudara juga bisalah bikin tarian yang identitasnya identitas keindonesiaan, mengangkat nilai-nilai budaya yang di Indonesia menjadi terkenal. Bahkan kalau bisa, tari-tarian budayanya mampu mewarnai negara lain. Itu kalau di Suriname itu lagu-lagunya almarhum Didik Kempot, bagus. Ya, apa Sarip judulnya kalau lagunya Pak Didik Kempot almarhum itu yang terkenal? Apa Sarip? Sewu Kuto, Pak. Selain gue apa sing nganggo daster aku mau cokoran gue apa tuh judulnya? Gue lagu kepiye wi? Apa, Pak? Ono to lagu aku mau cokoran terus sampai nganggo daster apa kepiye lho? Itu judulnya apa? Kurang tahu, Pak. Didik Kempot Pak niku, Pak. Oh lain toh. Oh Ya. Lah rumah saya itu kan dekat rumah makan. Sering muter itu live musik. Nganggo daster terus aku mau cokoran. Aku sering lupa ngono kan aku ora ngerti lagune.
Terus sering juga saya dengerin lagu, bisa sehari itu bisa 5 kali. Soundtracknya Ikatan Cinta itu loh. Apa itu judulnya? Apa Elizabeth judulnya itu? Saya nggak tahu narasinya. Apa Elizabeth? Nggak tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Yang Ikatan Cinta itu loh. Soundtracknya tuh apa tuh yang sering? Hanum tahukah Hanum? Ada kan tuh diputar. Saya nggak tahu itu apa judulnya. Nah, ada lagi itu. Lagi yang kalau lagu Malaysia, Melayu tepatnya. Ya lagi tren di Indonesia itu. Apa itu Hanum? Masih mute Hanum? Hanum Salsabilah Zakiyah. Nggak tahu ya, Pak. Yang itu loh Hanum. Buih Jadi Permata atau Permadani itu loh. Penyanyinya Nggak tahu. Malaysia. Hah? Nggak tahu, Pak, malahan. Nggak tahu, walah dalah. Saya sering dengerin, tapi nggak tahu itu lagunya. Cuma setahu saya itu mungkin lagu Malaysia. Oh, mungkin ini yang tahu ini Novia. Novia tahu nggak lagu Buih Jadi Permata? Yang dinyanyikan itu loh, lagi viral itu loh. Hampir di mana-mana nyanyi lagu itu. Jadi Permadani, Pak. Alah kuwi loh, sampean itu ya ngerti Ikhwan ini meneng bae. Ini lagunya siapa tuh Ikhwan? Kurang tahu, Pak. Dari Malaysia ya Ikhwan ya. Coba syairnya seperti apa tuh pihak potongannya aja. Yang buih jadi buih jadi apa tadi? Permadani. Coba piye Ikhwan potongannya Ikhwan. Ikhwan pintar nyanyi kan? Enggak, Pak. Enggak bisa nyanyi. Apalagi Pak Mur paling tidak bisa nyanyi, cuma ngapalin teks. Oh itu ini hanya untuk pengetahuan saja. Lah yang dari Malaysia itu bisa dinyanyikan di Indonesia. Apa artinya? Mestinya lagu kita bisa nyanyi di Malaysia. Ada juga kan ya? Dulu lagunya Sheila on Seven juga nyanyi di Malaysia. Judulnya titik-titik tangguh gitu loh Ikhwan. Nah, Ikhwan mungkin tidak masanya Sheila on Seven ya. Nah, itu nyanyi di sana. Nah, maksudnya Pak Mur itu kita harus kalau bisa budaya kita itu mendeterminan ke negara lain. Supaya apa? Supaya kita dikenal. Tetapi saya bersyukur kemarin saya lihat sekelompok anak muda ya, WNA atau tamu dari negara lain itu belajar gamelan. Belajar lagu-lagu Jawa. Nah, kemudian kita yang asli orang Indonesia tidak semua sih bergeser sedikit-sedikit meninggalkan Indonesia dalam petik budayanya. Kita mengikuti budaya yang ada di Korea, Taiwan atau apa begitu. Boleh, ya boleh toh, nggak dilarang, enggak. Hanya kalau lebih baik budaya kita yang kita tonjolkan. Nah, kemudian tadi saya sampaikan sebagai pembeda identitas nasional mampu menjaga eksistensi. Nah, ini eksistensi ya. Dan kelangsungan hidup negara, bangsa. Kalau kita dikenal sebagai bangsa yang berbudi pekerti lembut, bangsa yang sopan dan santun, ya, bahasanya baik, akrab. Tetapi di satu sisi saya pernah membaca kalau di media sosial katanya netizennya ganas-ganas. Benar nggak Ikhwan? Mas Ikhwan, benar nggak? Iya, Pak. Gimana itu ceritanya? Pak Mur tuh kan nggak punya Twitter, nggak punya Instagram, alah cuma WA aja gaptek kadang-kadang. Gimana Ikhwan, kok saya pernah dengar katanya netizen kita itu tingkat apa tanda petik itu nomor sekian dari dunia, padahal karakter kita saat nyata itu tak demikian. Gimana Ikhwan?
Ya mungkin kalau pada komentar di sosial media itu pada ngawur Pak. Kenapa, Wan? Betulkah itu? Kalimat-kalimatnya keras, menyerang gitu, iya. Iya, Nah, itu yang tadi Pak Mur ingin katakan. Kita selama ini dikenal sebagai bangsa yang santun, bangsa yang punya budi pekerti lembut, bangsa yang mengedepankan musyawarah, yang tak suka atas kekerasan. Tetapi kata penelitian, kita menempati peringkat sedemikian karena bahasa-bahasa kita di dalam media sosial atau yang dilakukan oleh oknum gitu ya, netizen. Nah, ini jangan sampai terjadi, saudara. Maka kewarganegaraan ini menjadi penting. Kenapa penting, Pak Mur? Karena kita akan menetapkan saudara sebagai output lulusan dari OTY yang tetap tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa negara Indonesia dengan identiti personal kelompok yang mempunyai nilai-nilai keluhuran. Ini penting kalau kita pergi keluar. Wow, dari Indonesia ya? Ya, saya dari Indonesia. Good, baik, saya sopan. Ya, ini yang menjadi penting. Maka kita akan mudah bergaul. Nah, kemudian sebuah bangsa sebagai bentuk persekutuan tadi, selain punya kelangsungan hidup dalam negara, juga harus ada keberlangsungan, termasuk kewibawaan dan kehormatan yang sejajar dengan bangsa lain, serta menyatukan bangsa yang bersangkutan. Kalau kita baik, kita suka menolong orang, kita berperilaku lembut, akan dikenal di dunia. Oh, bangsa yang disiplin itu Indonesia. Bangsa yang ramah tamah Indonesia. Sehingga di Bali banyak turis-turis yang ke sana. Ya tentu kalau kita lihat dari sisi negatif, ya ada semuanya negatif umpamanya. Dari sisi negatif ada yang negatif. Tidak semuanya menghasilkan positif, tergantung cara pandang. Ya Pak, tapi kan dampaknya banyak turis yang pakaiannya kurang sopan. Iya, karena mereka membawa identitasnya dari negaranya. Nah, kalaupun begitu, yang kita lihat jangan cara berpakaiannya, kita tidak usah ikut-ikut. Itu identitas mereka, kita hormati, kita punya identitas sendiri. Jangan kemudian bu turisnya pakai baju begitu, kita ikut-ikutan. Nah kan ya beda ya, semangatnya beda. Jadi nggak perlu ikut. Kita ya kita, turisnya ya turisnya. Malah kalau bisa turisnya diajari cara bagaimana pakai kemben. Tahu kemben enggak? Apa itu kemben? Afifah, sampean tahu kemben enggak, Afifah? Mbak Afifah. Apa? Kemben itu yang itu kayak apa? Yang nggak ada halangannya, itu baju yang apa? Yang apa? Itu bukan kemben, itu bukan jarik yang dililitkan itu toh. Iya. Pakai kemben itu loh. Kalau orang Jawa ibu-ibu itu kan ada jarik yang dililitkan untuk bawaan toh Mbak Afifah. Sedangkan yang atas, oh itu juga kemben kok Mbak Afifah ya? Iya. Oh ya, yang pasangannya dengan kebaya itu ya? Iya. Dalamannya kebaya. Bener Mbak Afifah, Mas. Ya saya laki-laki sih. Nah itu kan budaya bagus. Lupa, bagaimana dengan jilbab? Oh jilbab juga bagus. Kembali kepada personal masing-masing ya.
Nanti selama itu tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu kesopanan. Ya masa Pak, kalau kita pakai baju yang bajunya tak sopan, nah nama-nama namanya kepatutan umum, yang menarik penolakan dari sisi apa? Dari sisi masyarakat itu sendiri. Udah pantaskah kalau begini, kalau kuliah, masa pakai training, nah, umpamanya. Nah, ketentuannya apa? Ketentuannya pakai baju ini. Masa kuliah pakai kaosan? Kan harus ada kerahnya. Masa kuliah pakai sandalan? Kan mestinya pakai sepatu. Cara duduk, cara bicara, ya, cara mendengarkan lawan bicara. Lawan itu dalam artian teman bicara ya, bukan permusuhan. Cara menemui dosen, cara menyampaikan pendapat, dan cara-cara yang lain yang patut. Nah kemudian ada satu pertanyaan. Lalu apa sih esensinya? Urgensi serta mengapa identitas nasional itu penting bagi bangsa-bangsa Indonesia? Apakah saja identitas nasional Indonesia itu? Nah ini kan pertanyaannya itu. Penting nggak? Penting Pak. Iya, tak penting. Terletak pada sifat kita non-blok. Tidak membela sana, tidak membela sini. Tapi kita aktif dalam politik internasional. Ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Nah itu cita-cita luhurnya begitu. Nah kemudian kita telusuri secara perlahan-perlahan. Pernahkah Anda berpikir merefleksi diri tentang Indonesia? Apa? Siapa? Di mana? Sejak kapan? Mengapa? Dan bagaimana kondisi Indonesia? Pernahkah saudara itu berpikir? Jarang, Pak. Karena kadang-kadang yang kita pikirkan apa yang kita dapatkan dari bangsa dan negara ini. Menuntut sukanya. Tetapi belum memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Apa yang engkau berikan kepada negara ini? Dan jangan pernah mengatakan apa yang kau dapatkan dari negara ini. Nah ini kan sering kita dengarkan kalau menjelang proklamasi itu ada 17 Agustus. Nah dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tadi, ada pertanyaan penting juga, yakni tentang apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara-negara dibandingkan dengan negara lain. Itulah pertanyaan dasar mengenai konsep identitas nasional. Nah, ini saudara harus pahami seperti itu. Kemudian juga saudara lihat, di dalam konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata. Identitas dan nasional, yang dapat saya katakan bahwa identitas itu identity. Pakai Y yang belakang ya. Kalau itu bahasa Inggris. Yang dalam Oxford, saudara baca sendiri ya. Kira-kira sudah pinter-pinter kalau soal bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu penting loh, Afifah. Afifah TOEFL-nya berapa? Sudah pernah dites belum? Belum. Kapan-kapan dites ya. Pak Murni bahasa Inggrisnya tidak meyakinkan. Tapi anak-anak saya sedikit tanda petik paksa. Supaya menguasai bahasa Inggris. Kenapa? Karena bapaknya tidak pintar bahasa Inggris. Saya pengen jalan-jalan ke seluruh dunia. Amerika, Inggris,
Eropa lain, Turki itu pengen. Tapi pertama dananya belum ada. Kedua, belum pandai bahasa Inggris. Nanti kita belajar pelan-pelan. Anak saya yang nomor 2 memang sekolahnya di pendidikan bahasa Inggris. Yang nomor 2, alhamdulillah, lumayan bahasa Inggrisnya. Dan dia ngajar bahasa Inggris. Sayanya nggak bisa bahasa Inggris, pelan-pelan. Ya. Nah, kemudian dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki tadi digunakan untuk berbagai kartu. BPJS. Nah, adakah yang ikut IUM saya yang belum vaksin? Nggak usah angkat tangan. Kalau belum, segera vaksin. Kalau yang sudah vaksin, tentu punya aplikasi Peduli Lindungi. Di sana ada basis identitas. Betul enggak, Yoga? Betul, Pak. Yoga? Nah, Yoga ada vaksin belum? Sudah 2 kali, Pak. Nah, Pak Mau Mur 3 juga. kali rencana. Yang ketiga ini udah daftar belum? Ini rencana mau bulan depan. Oh iya, 6 bulan ya Yoga. Itu loh Iya. Yoga. Kemarin saya nganter anak saya di RSA UGM. Iya. RSA UGM itu tahu enggak? UTY itu loh depannya. Iya, Pak. Pojok. Saya sering lewat. Lah di situ tuh enggak antrinya enggak banyak. Dan itu sehari sekian ribu. Enggak banyak, parkirnya nyaman, tempatnya nyaman. Kan enggak jauh dari K1 toh? Iya, Pak, dekat. Situ aja. P Vizer. Nah, kemarin Pak Pur juga dapat itu. Yoga di situ aja sama teman-temannya aja. Saya sudah booster sudah. Tapi saya punya komorbid, hipertensi. Tapi saya harus hati-hati. Namanya kita syukuri saja sesuatu. Kalau dilihat dari negatif, hasilnya apa juga? Juga negatif, Pak. Iya, kurang hasilnya negatif, kurang. Sudahlah kita nikmati saja. Tidak ada hidup yang sempurna. Kadang-kadang kenyataan jauh dari harapan. Atau harapan kadang tak sesuai kenyataan. Betul nggak juga? Betul, Pak. Iya, nah kita harus membiasakan diri untuk menerima kenyataan. Ada lagunya The Massive itu loh, saya tuh lupa, syairnya bagus. Titik-titik syukuri apa yang ada. Apa juga? Coba aku disampaikan apa itu lagu itu. Liriknya enggak usah dilakukan. Itu gimana? Hafal, Pak, saya. Siapa yang hafal? Titik-titik syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah itu, Pak. Hidup adalah anugerah. Terus Masih banyak, Pak. Jalani hidup ini. Di dompet coba. Jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Enggak tahu, Pak. Ya itu betul itu loh. Tadi hampir betul, cuma Pak juga apa? Hidup ini anugerah, jalani apa tadi juga? The Massive itu, Pak. The Massive. Gimana itu anunya? Wahyu Atian. Syairnya. Enggak usah dinyanyikan, di syairnya aja, kalimatnya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Itu kan kalimatnya baik sekali. Kasih hidup itu bicara nyawa ya. Orang yang paling hebat itu apa, Gus Ba? Kata Gus Ba, orang yang mampu menahan. Kalau dia mau mati menjadi hidup, yang tidak ada, cuma mati. Hidup ini adalah anugerah. Adian, mendengar suara Pak Mur kan? Iya, Pak. Andaikan uang 10.000, Adian punya, apakah Adian akan merasa sedih dan menghilangkan kebahagiaan yang ada? Tergantung, Pak. Itu uang 10.000-nya nanti buat apa dulu? Banyak kebahagiaan yang tidak bertumbuh kepada uang. Iya, Pak. Tetapi kita hidup butuh uang. Ya, makan pakai uang.
Kalau jemput temen itu pakai uang. Nanti jemput malam minggu, kalau nggak ngajak makan bakso, nggak enak. Adian pernah jemput. Iya, Dian. Jemput siapa, Pak? Ya kan kadang-kadang jemput malam minggu dijemput. Oh iya Pak, pernah. Sering Pak, sering. Itu kan perlu biaya, Pak. Iya. Kuliah pakai uang. Iya. Tapi uang kan bukan segala-galanya, Pak. Lah iya, siapa yang mengatakan uang segala-galanya, tapi hidup nggak pakai uang, kayak orang kehilangan segala-galanya. Tetapi tidak juga. Kadang saya juga nggak punya uang, senyum-senyum saja. Ya namanya orang tua. Saya nakoda. Saya ini kapten kapal di keluarga saya. Kapalnya adalah bahtera rumah tangga saya. Saya adalah kepala rumah tangga. Seberat apapun ombak yang ada di hadapan saya tidak akan hindari. Saya tidak akan mengeluhkan ombak itu, tapi saya akan kenali karakter ombak itu. Dan saya akan hadapi ombak itu. Karena saya adalah nakoda kapal, saya kapten. Cukup saya yakin dengan kemampuan saya, tentu dengan doa, saya pasti bisa menemukan jalan selamat. Saya buat tenang dulu penumpang saya. Apa bentuk ombaknya sekarang? Bentuk ombaknya adalah pembatasan-pembatasan demi kebaikan semua warga negara dari pandemi. Dampaknya apa? Penurunan pendapatan. Betul enggak, Afifah? Iya, Pak. Enggak. Kapten kapal harus tenang. Senyum. Wah, besok harus bayar SPP. Oh ya, baik. Tanggal berapa, Nak? Tanggal sekian. Oh baik, sekarang masih tanggal berapa? Masih ada waktu 3 hari. Insya Allah ada. Padahal nggak pegang, Afifah. Tidak pegang uangnya, tapi bisa mengatakan nanti ada katanya. Betul nggak, Afifah? Orang tua begitu ya, Afifah ya? Iya, Pak. Nah, anaknya harus paham. Padahal nggak pegang uang saya. Nah, kemudian 2-3 hari ada uang. Entah dari mana. Pinjem, Pak. Pinjem, saudara. Balikin nanti dikembali. Nah, itulah perjalanan kapal. Karena nakoda kapal harus tangguh. Kalau kapten kapal tidak akan menjadi kapten kapal yang tangguh, yang hebat, kalau tak ada ombak. Bagaimana kita bisa mengarungi, melayar? Ombaknya kecil, kita berhadapan dengan ombak besar. Ombaknya mahasiswa itu apa? Dirinya sendiri yang paling besar itu. Kok bisa, Pak? Ya masa-masa remaja, perpindahan ke masa yang akan tambah umur. Umur 19, umur 20, umur 21. Masih cari jati diri, itu ombaknya. Kadang hatinya mulai mengenal, oh itu, oh ini, siapa ya namanya? Oh kayaknya, oh begitu. Lah ini kadang-kadang dari dirinya sendiri. Nah menjadi sulit begini, Afifah. Kalau ada pengikatan diri itu menjadi sulit. Dunia menjadi sempit. Betul nggak, Afifah? Iya, Pak. Apa itu, Pak? Pak Mur ngomong apa tuh? Pak Mur tuh ngomong begini, itu tuh larangan. Kalau belum matang, kalau belum mapan dalam pengertian sepatutnya ya, tak usah mengikatkan diri. Nanti dunia menjadi sempit. Tahu nggak maksudnya Pak Mur mengikatkan diri itu? If? Tidak tahu, Pak. Tahu? Iya. Ya anak-anak muda itu loh, Afif. Berdua ke sana kemari, berdua ke sini kemari.
Itu kan menjadi dunia sempit, padahal belum waktunya. Saya dulu nikah umur berapa ya? 25 Mbak ya. Sekarang umur berapa? 48. Ombak-ombak begitu berat, ombak begitu besar. Ya, ombak waktu jadi dokter, 66 tahun 7 bulan. Satu sisi harus ngajar, kerja. Satu sisi mengendalikan kapal sebagai kapten. Satu sisi harus belajar untuk pengembangan sumber daya manusia personal. Satu sisi menjaga jangan sampai kapal ini bersenggolan dengan kapal yang lain, maksudnya dalam peranata sosial. Mengendalikan penumpang, istri dan anak-anak supaya nyaman dan tenang. Wah, seperti itu. Maka kalau masih bisa tanda petik sendiri, ya sendiri dulu dinikmati. Mumpung masih muda. Betul enggak, Abid? Abid? Iya, Pak. Iyalah, tuh ya nasihat saya. Nah, karena tadi identitas, lahirlah BPJS, lahirlah Peduli Lindungi, lahirlah NPWP, kemudian pengenal-pengenal identitas yang lain. Kita nggak bisa sekarang naik pesawat kalau kita tidak vaksin terlebih dahulu. Vaksin itu kan begini begitu Pak, vaksin akan begini begitu. Sudahlah, mengikuti ketentuan negara lah. Putin, kita juga tidak ahli di bidang vaksin, negara punya perangkat untuk itu. Negara, penguasa, pemerintah kan tidak punya tujuan jelek. Kalaupun puas dan tidak puas terhadap satu pemerintah, ini nanti kita perbaiki di saat pemilu yang kita pilih, kemudian jadi. Nanti kalau nggak cocok lagi ya kita perbaiki saat pemilu. Nah, seperti itu dunia demokrasi. Semua tidak boleh berlebihan. Kalau mendukung terukur. Kalau tak mendukung ya jangan ngolok-ngolok. Aduh ya Allah, hilang. Nah seperti itu. Jadi tetap usahakan konteksnya adalah konteks yang terukur. Nah kemudian, aduh lupa saya sebentar, ada gangguan lagi ini. Baik, terima kasih. Saya lupa sampai share screen-nya ya. Ya udah nggak usah pakai share screen, enggak apa-apa wes. Nanti kita akhiri jam 8.20. Kira-kira keberatan enggak ya? Tidak, Pak. Udah, Pak. Aman. Saya tak minum obat, tapi saya lupa tadi belum minum toh enggak itu. Enggak apa-apa ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh iya, nanti materinya Pak Mur share di grup WA ya. Iya, Pak. Saya E-learning-nya satu. belum dibuat ya, Pak? Kenapa? E-learning belum dibuat ya, Pak? E-learning-nya belum ya? Kemarin Ya. Kak sudah tak buat Belum Pak, belum dibagi Kita- Pak e-learning-nya. Hah? Belum Saya itu dibagikan punya mungkin. asisten saya itu anak saya. Anak saya namanya Sabrina, dia asisten saya, yang membantu saya. Ya karena bapaknya tidak ahli di bidang digital seperti Praja, Elga, Al-Hayan. Ya,
Tapi nanti diingetin ya Pak Mur, e-learningnya belum diisi, ingetin ya Yoga ya. Iya, Pak. Kalau umpama kesulitan ya tak taruh aja di grup WA ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya, Pak. Untuk presensinya bagaimana, Pak? Nah, presensinya kemarin saya buatin Google Form. Enggak apa-apa ya? Bisa. Biasanya begitu kan? Biasanya itu langsung lewat SIA-nya itu ada fiturnya, Pak. Oh, di sini ada fiturnya. Iya. Tapi kan mesti dipanggil satu-satu dulu ya. Yuk, Bukan, Pak. Tinggal ngasih Generate kode. kode presensi. sebentar, jangan barengan. Siapa dulu? Terangin ke Pak Mur. Perlu Pak Mur panggil satu-satu atau? Bisa langsung apa? Dari QR code-nya, Pak, atau lewat kode presensi. Lewat kode presensi. Iya. Bapak bikin kode nanti dibagikan ke mahasiswa gitu, Pak. Oh, bikin kode nanti dibagikan ke mahasiswa ya? Iya. Iya, Pak, benar. Oke, baik. Paham. Ada. Oke, nanti asisten saya ini paham katanya. Dia ada di sebelah saya ini. Ya, namanya Sabrina Nahari Putri. Ya, cuma kan dia biasanya buka akunnya mahasiswa. Nggak bisa ngerti tentang gambarnya akun dosen ya. Ya, nanti bisa kita perbaiki. Tidak ada kata yang tak bisa selama kita mau apa Sarip? Mau Berusaha. belajar. Oke. Nah, kemudian saya teruskan Sarip. Cobalah cari kembali definisi pengertian terhadap identitas katanya. Nah, saya nggak akan menerangkan ini karena nanti dalam ketugasan kita ada waktunya untuk membahas itu. Ada identitas yang berupa bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Itu kalau saudara nanti disediain di Yogyakarta, melalui entah saya lupa ya surat keputusan gubernur atau peraturan gubernur, saya lupa bentuknya. Jam 10 itu akan dikumandangkan lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Diminta dengan kesadarannya warga negara yang ada di Jogja yang mendengarkan suara itu di tempat-tempat umum untuk berdiri, dikecualikan bagi yang tidak pada posisi aman dan nyaman. Contohnya di jalan kemudian langsung berdiri, ya itu kan nggak aman. Di ruang tunggu kemudian ada dikumandangkan lagu Indonesia. Nah, itu identitas. National nation tadi saya katakan sebagai bentuk apa? Kebangsaan nasionalnya, sifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Kemudian identitasnya lebih dekat dengan arti jati diri. Ciri-ciri atau karakteristik karakter, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan ya, yang membedakan dengan bangsa yang lain. Aku Murdoko, warga Indonesia, dan aku bangga menjadi warga bangsa Indonesia. Ciriku itu namanya ya, berkelompok, kekerabatannya kuat. Di desa kalau kita lewat di jalan, kadang kita tidak mengenal dengan orang itu. Tetapi kita menyapa, monggo Pak, derek langkung, nyuwun sewu. Nah itu identitas. Perasaan. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, apa pengaruhnya? Maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan yang lain. Nah, itu pengertian identitas nasional secara etimologis. Nah, kemudian kalau saudara telusuri apa pengertiannya di Google,
kemudian kita boleh cari menurut pendapat para pakar, nanti akan berbeda-beda satu dengan yang lain. Wajar, wajar. Pendapat pakar A itu apa, pendapat pakar C itu apa, terkait definisi mengenai identitas nasional. Beda-beda pendapat boleh Pak? Wah, boleh saja. Yang penting tidak boleh merasa pendapatnya paling benar. Itu yang apa definisinya. Lalu apa makna identitas nasional? Nah, ini saudara nanti pelajari ya di bahan kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Dikti, nanti saya share. Nah, kemudian ini kan jam 8.17. Mari, ada pertanyaan 3 saja. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo terkait dengan identitas nasional. Risti, Mas Ristu, mendengar Pak Mur? Ya Pak, mendengar. Nanti saya telepon ya kaitan dengan absen ya. Ya Pak. Nah, tapi minta tolong lagi yang kedua ya ini. Minta tolong didetek dulu teman-teman yang hadir ya. Ya Pak. Nanti. Saya minta relanya, ikhlasnya ya. Ya Pak. Karena saya harus, dulu saya nggak pakai begini dulunya. Saya dari tahun berapa ya? 2000 berapa? 13 Pak ya? Bergabung dengan UTY. Thank you Mas Ristu. Nah, segera pertanyaan, silakan. Kita akhiri jam 8.20 ya. Karena kalau online kan padat nanti untuk pergeseran ke kelas yang satunya. Monggo. Saya persilakan tentang identitas nasional. Setelah kuliah saya, kuliah siapa nanti Mas Risto? Nanti Pak, masih nanti sore. Oh, sore toh? Iya. Iya Pak, tapi nanti saya mau ke pengadilan dulu Pak. Ada apa? Ada ini Pak, ada sidang. Sidang pelanggaran SIM? Enggak Pak, kemarin kena tilang gitu Pak. Oh iya. Diberikannya sanksi, diberikannya putusan pengadilan, tentu karena ada pelanggaran. Gimana? Ya, nggak apa-apa. Belajar dari situ, tapi besok jangan diulang. Pokoknya hati-hati dimanapun ya. Mbak Ratna apa kabar? Cobalah tanya ke Pak Mur atau diskusi ya Mbak Ratna tentang apa gitu, tentang identitas nasional. Silakan Mbak Ratna, punya unek-unek pandangan apa terhadap apa problematika personality ini, bangsa ini. Silakan Mbak Ratna, sampaikan. Apakah Mbak Ratna mendengar suara Pak Mur kah? Iya Pak. Oke, Fari, selamat siang Fari. Kalau aja Mbak Ratna mendengar nih, Mbak Ratna mendengar, selamat siang Mbak. Pak. Nah, Siang Pak. Mari kita diskusi Mbak Ratna. Problematika tentang identitas nasional sekarang menurut Mbak Ratna itu seperti apa Mbak? Yang kita hadapi ini Mbak. Apa Mbak kira-kira? Problem yang kita hadapi ini. Apa ya kira-kira ya? Oke, nanti Mbak. Ini kalau Mbak Ratna dilihat di lingkungan kampus umpamanya ya. Lingkungan teman-teman. Yang kira-kira belum berkesesuaian dengan pribadi bangsa kita itu apa tuh Mbak Ratna? Perilaku seperti apa?
Apa, Mbak? Banyak melanggar suatu itu Pak, pelanggaran gitu loh Pak. Contohnya apa? Kayak menerobos baju. Lampu merah itu ya. Iya Pak. Terus solusinya apa? Menaati Pak peraturan. Kalau lampu merah berhenti, kalau lampu hijau jalan. Kalau di lingkungan kampus, Mbak, kira-kira seperti apa ya perilaku yang tidak sesuai dengan identitas kita itu? Di kampus saja. Kalau lampu merah tadi kan di jalan raya, Mbak. Di kampus apa? Teman-teman kita atau diri kita ini yang kurang tuh, Mbak? Tidak sopan, kurang berperilaku sopan kalau berbicara dengan dosen. Begitu. Yang merokok di tempat larangan merokok masih ada enggak kira-kira, Mbak? Masih ya. Itu kalau yang laki ya mungkin dia lupa ndak baca aturan atau mungkin keinginannya merokok kuat. Nah, kalau teman-teman dari yang perempuan bagaimana, Mbak? Identitas dirinya itu dalam lingkungan kampus. Apa yang sering menurut Mbak kurang pas itu? Apa, Mbak? Ini kan sudah pernah ke kampus tuh? Sudah pernah tuh, Mbak Rahmat? Pernah, Pak. Apa kira-kira? Kurang berpakaian sopan mungkin, Pak. Oh iya, cara berpakaian ya. Berpakaian sesuai ketentuan ya. Sopan itu nanti bicara tentang kepatutan. Kadang-kadang subjektif tuh, Mbak, sopan itu. Sopan menurut Pak Mur belum tentu sopan menurut Mbak Ratna. Sopan menurut Mbak Ratna belum tentu sopan menurut siapa itu Mas Rakil. Tetapi kalau ketentuan itu kan berarti berlaku secara ekualitas. Nah, saudara, saya kira tidak ada pertanyaan hari ini. Materi P1 dan P2 nanti saya coba isikan di e-learning dan absensinya sementara manual dibantu oleh Mas Ristu. Nanti Pak Mur buat kode, kemudian nanti diabsenkannya. Demikian ya. Pak. Iya, Rakil. Gimana Rakil? Ragil, Pak. Nah, Ragil tuh kemarin kan nggak ikut kuliah loh, karena ada acara duta wisata itu. Pak Rakil nanti WA ke Pak Mur ya, supaya nanti Pak Mur tahu kalau saat nanti penilaian ya dengan alasannya apa gitu ya. Terus Pak, ini e-learningnya apa sama apa? Ada grup kelas nggak? Ada, nanti tanya ke Mas Ristu ya. Ada. Mas Ristu itu mana ya? Mas Ristu nanti minta tolong Mas Rakil Al-Maliki diberitahu grup WAG-nya untuk kelas D ini ya Mas Ristu ya. Iya Pak. Nah nanti Mas Ristu ini. Untuk WA grupnya udah saya kirim di kolom chat Zoom-nya. Terima bisa kasih. Diakses itu. Mas Rakil, itu Mas Ristu menyampaikan untuk WAG-nya, linknya sudah dikirim di kolom chat. Nanti Mas Rakil bergabung. Inilah yang saya sukai. Inilah yang Pak Mur senang. Kenapa Mas? Makasih loh. Sama-sama. Yang Pak Mur senang jika Mas dan Mbak saling bekerja sama. Saat ini kita tidak dalam keidealitaan, tidak ideal. Kenapa? Kondisinya serba terbatas. Saling membantu, meringankan, memberi informasi, saling membantu antara satu yang lain tidak tahu menjadi tahu, itu menjadi penting. Ya. Boleh maju, boleh berprestasi, tetapi tetap merangkul.
Tidak boleh berprestasi menjadi nomor satu tetapi menjatuhkan. Ini yang penting, maju bareng-bareng, berprestasi bareng-bareng, tetap dalam koridor ketentuan-ketentuan yang berlaku. Karena sudah jam 8.26, saya akan akhiri. Kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasi yang sifatnya itu publik, silakan di grup. Kalau yang sifatnya pribadi, kira-kira ada sesuatu seperti alasan kenapa tidak masuk, nanti bisa japri ke saya. Begitu ya? Iya, Pak. Baik. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Cukup, terima kasih. Kita bertemu kembali pada pertemuan ketiga Jumat yang akan datang. Tetap berbanyak membaca. Semoga sehat selalu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk semuanya. Jangan lupa, Pak. Ya, siap.